berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Masya Allah, berarti sekalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat sampai selamanya. Dan tentunya kita berharap keberkahan dari Allah dalam usianya sepanjang hayat ya. Dan kita tentunya terus bisa memberikan manfaat kepada banyak orang ya. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Begitu ya. Dan tentunya pembelajaran kita akan lebih bermakna lagi kalau diawali dengan doa. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Pembacaan doanya mudah-mudahan membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Naufal izin. Oh, izin ya. Izin apa katanya? Ya. Lagi. Kemudian Agni sakit. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan segera disehatkan kembali sehingga bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Kemudian Alisa hadir, ada ya. Anasya ada. Aresta hadir. Areta ada. Aska ya. Hilmi ya. Idafi ya. Banu ya. Mika ya. Radit ya. Marwa ya. Ganeva ya. Najib ya. Fatih Gaza ya. Salma ya. Yasaka. Oke, ada berapa? 17 orang ya. Ada 17 orang yang hadir. Kita kembali kepada mata pelajaran bahwasanya hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun kali ini Bapak akan menyampaikannya dengan tema seni Islami. Yang kalian tahu dari seni itu sendiri apa? Seni itu sendiri apa? Biasanya seni itu berkaitan dengan keindahan ya. Seni itu biasanya berkaitan dengan keindahan. Tapi keindahan itu muncul dari mana? Muncul dari gejolak jiwa ya. Semua karya seni itu muncul dari gejolak jiwa yang kemudian diejawantahkan, direalisasikan dalam bentuk karya. Ada yang mengejawantahkannya dalam bentuk lagu, kemudian tulisan, baik novel ataupun cerpen, atau juga ada yang merealisasikannya dengan film ya, ataupun yang lain-lain. Misalnya dia punya kecenderungan, punya potensi di bidang seni rupa, maka dia akan mengejawantahkannya dalam bentuk lukisan atau yang lain-lain, begitu ya. Semuanya semangat? Semangat. Barangkali akan lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke, terima kasih.
Dulu zaman Wali Songo ketika mendakwahkan agama Islam ke Nusantara juga dengan cara mereka, yaitu seni dan budaya, begitu ya. Untuk itu tidak ada salahnya bagi kita juga mendakwahkan Islam dengan seni pula. Untuk itu bagaimana sih seni yang mengandung unsur-unsur islaminya, seperti apa sih seni yang ada unsur islaminya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kita membuatnya, begitu ya. Nah, bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Tidak meragukan kekuasaan-Mu. Ombak di lautan-Mu yang tenang ini bisa seketika Kau buat jadi gelombang yang besar dan menenggelamkan segala apapun yang mengapung di atasnya. Aku tidak meragukan-Mu. Bahkan bila Kau berkehendak, Engkau juga bisa membuat matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Tidak ada yang sulit buat-Mu, Allah. Jadi apa susahnya Engkau melumerkan kekerasan hati Haji Romli dan menjodohkan aku dengan Sarah? Please Allah, please. Aku memang baru belajar agama, tapi aku juga hamba-Mu kan? Hamba-Mu yang juga berhak memohon pertolongan-Mu. Jadi please Allah, aku mohon, please Allah. Ada yang pernah nonton film ini? Belum pernah tahu sama sekali, judulnya juga nggak pernah tahu ya? Atau belum pernah ada yang menceritakan soal ini? Oke, Bapak akan ceritakan ya. Ini film yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana luar biasanya? Ini adalah menceritakan seseorang yang mengagumi, seorang laki-laki yang mengagumi perempuan yang solehah, yang sangat baik, sehingga dari laki-laki yang tadinya nggak baik, karena melihat perempuan yang baik menjadi termotivasi untuk menjadi orang yang baik pula ya. Dia lahir di Amerika dan dia sendiri nggak tahu agamanya apa, padahal sudah jelas tertulis di KTP-nya itu adalah Islam, tapi dirinya nggak pernah memperhatikan KTP gitu ya. Karena itu dia nggak pernah tahu agamanya apa, sementara juga nggak pernah dikasih tahu oleh orang tuanya, nggak pernah diajarkan agama oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga sama secara administrasi dalam KTP-nya memang Islam, tetapi nggak pernah tahu tentang Islam gitu ya. Hingga kemudian anak muda tersebut dia datang kepada orang tua si gadis yang dia sukai ya, ditanya, agama kamu apa? Kata bapaknya, kata kiainya, agama saya apa ya? Agama saya apa ya? Coba saya lihat dulu KTP saya. Oh, Islam Pak Haji, tuh lihat KTP saya Islam. Itu makanya ada istilah Islam KTP. Oke, gitu ya. Barangkali sampai di sini ada yang mau berpendapat. Ada nggak yang mau berpendapat soal film ini? Tentang keseruannya, tentang motivasinya. Ada nggak yang mau berpendapat? Bapak harapkan ada ya. Ada nggak? Tadi yang ditonton kira-kira bisa dipahami nggak? Yang mau menjelaskan bisa dipahami nggak? Bisa ya. Nah, untuk itu adik-adik semuanya disiapkan HP-nya karena ada tugas pretest buat kalian untuk ujian awalnya ya. Sok, silahkan semuanya dipersiapkan HP-nya. Bisa dimulai ya. Oke, Bapak Star. Go. Sok, silakan. Ada putra yang paling unggul di sini ya.
yang keduanya ada Rafael, dan yang ketiganya ada Apati ya. Oke, terima kasih Teteh atas partisipasinya dalam pengerjaan pretest ini. Ini adalah merupakan ujian awal dalam pembelajaran. Setelahnya tentunya kalian akan lebih diperdalam lagi pemahamannya melalui pembelajaran. Dan tentunya nanti di akhir pembelajaran ada ujian lagi, yaitu post test. Nah, apakah di post test berikutnya akan ada juara yang lain, atau juara yang saat ini akan bertahan pada saat post test nanti? Nah, kalian semuanya sudah dibagi kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya. Patih adalah kelompok 1, kemudian Idapi adalah kelompok 2, dan ini yang perempuan adalah kelompok 3 ya. Oke. Nah, di sini ada LKPD, Bapak akan bagikan masing-masing kelompok 1 LKPD 1 kelompok ya. Untuk itu kalian baca-baca apa yang menjadi tugasnya, kemudian kalian kerjakan ya. Silakan untuk kelompok 1 dipersilahkan kalian pelajari tugasnya. Kelompok 2, nah silakan yang kelompok 3-nya ya. Silakan kalian pelajari materinya, pelajari juga apa yang menjadi tugasnya buat kalian ya. Sambil kalian mempelajari, Bapak akan bahas terlebih dahulu materinya. Dalam pembelajaran ini ada 4 tujuan ya, ada 4 tujuan, yaitu agar kalian semuanya memahami konsep seni Islami sebagai media dakwah. Artinya ada kontribusi yang bisa kalian berikan terhadap perkembangan Islam, yaitu melalui seni. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dakwah melalui seni dan budaya. Kalian dapat mengidentifikasi dari setiap karya orang lain, apakah ada nilai islaminya, ada unsur islaminya atau tidak, begitu ya. Kayak misalnya tadi kalian melihat film dari karya Deddy Mizwar. Kalian tahu Deddy Mizwar? Dulu pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat ya, ketika di zamannya Kang Aher, Ahmad Heriawan. Dan beliau merupakan seorang aktor sekaligus sutradara sekaligus juga produser ya, yang banyak memproduksi film-film yang bernilai dakwah, banyak memproduksi film-film yang ada unsur islaminya. Film tadi, yaitu film Kiamat Sudah Dekat, itu diproduksi di tahun 2003. Kalian belum lahir kan? Dan belum. Udah, ada yang udah. Dan film Kiamat Sudah Dekat itu sangat menginspirasi bagi banyak kalangan ya. Banyak orang-orang yang terobsesi ingin seperti yang ada dalam film Kiamat Sudah Dekat tersebut. Judulnya serem nggak? Serem ya, judulnya serem, Kiamat Sudah Dekat. Tetapi isinya adalah tentang cinta bercampur komedi ya. Cinta bercampur komedi. Jadi kalau kita lihat, ya kita akan ketawa-ketawa ya, dengan adegannya, dengan kisahnya, dengan alurnya, tertawa dan haru. Sama sekali nggak ada serem-seremnya, walaupun judulnya Kiamat Sudah Dekat. Yang pasti kiamat semakin mendekat ya. Kemudian membuat sinopsis film pendek bertema Islami. Nah, tugas kalian dalam pembelajaran hari ini, kalian ditugaskan untuk membuat sebuah sinopsis film pendek bertema Islami. Jadi kalau sinopsis itu tentunya tugasnya nggak terlalu berat ya. Sinopsis itu tugasnya hanya membuat alur ya, alur cerita dari film yang ingin diproduksi misalnya ya. Kalau kalian mau bikin film, tapi tugasnya bukan membuat film, melainkan tugasnya adalah membuat sinopsis ya, begitu ya. Kira-kira dalam waktu beberapa menit bisa lah ya kita membuatnya ya, untuk membuat sebuah sinopsis saja mah. Kemudian mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas ya. Jadi kalian diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian berpikir kritis dan berkreativitas ya. Begitu ya. Ada 4 tujuan.
yang bisa kalian terapkan dalam pembelajaran hari ini. Ada 4 tujuan yang bisa kalian jadikan motivasi dalam pembelajaran hari ini. Begitu ya. Menurut kalian apa itu seni Islami? Seni yang berkaitan dengan Islam, ya. Bagus. Bagus ya. Jadi memang seni Islami itu kan namanya seni itu kan banyak ya. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni film, ada seni tari, ada seni apa lagi? Seni lukis ya. Jadi banyak macamnya seni, dan yang kita bahas saat ini adalah seni film. Dan ternyata seni itu sendiri ada yang digunakan untuk merusak moral, ada juga seni sebagai media dakwah. Seni yang bisa dijadikan untuk membangun moral yang baik, ya. Artinya seni itu hanya sebuah media, sebuah alat gitu ya. Dan kita tentunya bagi siswa harus bisa berpikir kritis, memilah dan memilih, mengidentifikasi mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana seni dapat digunakan sebagai media dakwah? Nah, kira-kira bagaimana seni bisa digunakan sebagai media dakwah? Bagaimana caranya? Wayang. Oh ya, wayang ya. Zaman dahulu ketika para wali mendakwahkan Islam itu menggunakan seni tradisional, yaitu menggunakan wayang kulit ataupun wayang golek juga bisa ya. Wayang golek juga sekarang banyak orang yang menggunakan wayang golek sebagai media dakwah. Nah, zaman dahulu lebih terkenalnya yang dilakukan oleh Wali Songo adalah wayang kulit, mendakwahkan Islam dengan wayang. Karena memang zaman dahulu itu belum ada media-media yang lain. Barangkali kalau zaman dahulu sudah ada seni film, Wali Songo juga akan mendakwahkan Islam dengan membuat film, ya. Tapi karena nggak ada zaman dahulu, maka yang digunakan oleh para Wali Songo itu adalah seni wayang. Begitu ya, mengerti ya semuanya ya. Makanya kenapa tidak kita di zaman yang ada film sekarang, kenapa tidak kita mendakwahkannya dengan film, begitu ya. Kemudian peran Wali Songo dalam dakwah melalui seni, yaitu penggunaan seni dan budaya lokal untuk menyebarkan Islam. Contohnya yaitu adalah wayang kulit digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Gamelan sebagai alat pengiring dakwah, ya. Nah, kemudian menyikapi rasa cinta di usia remaja. Nah, saat ini tugas kalian semua adalah menyikapi rasa cinta di usia remaja. Kalian punya rasa cinta? Punya rasa suka pada lawan jenis? Punya rasa suka pada sesama jenis? Tentunya kalau sesama jenis hanya sebatas persaudaraan atau kepada pertemanan saja, begitu ya. Sukanya hanya sebatas suka kepada teman saja, bukan suka yang lebih daripada teman, ya. Apa yang harus kita sikapi? Apa yang harus kalian sikapi dalam menyikapi perasaan yang timbul pada perasaan kalian? Perspektif Islam tentang cinta yaitu cinta sebagai fitrah manusia. Betul nggak? Cinta itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia dilahirkan dengan cinta, ya. Setiap manusia dilahirkan disertai dengan perasaan cinta. Artinya ditumbuhkan juga rasa cinta, ya. Kemudian pentingnya menjaga batas-batas sesuai syariat. Nah, tugas kalian, kita semua barangkali, ya, dengan rasa cinta kita sikapi bahwa cinta itu adalah sebuah fitrah, dan kita batasi diri untuk apa? Ya, untuk tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, begitu ya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah proyek, ya. Dalam pembelajaran hari ini adalah berbasis proyek. Apa proyeknya? Proyeknya adalah pembuatan sinopsis film, ya. Pembuatan sinopsis film. Untuk itu, silahkan dengan kelompok yang ada, kalian diskusikan dengan teman-temannya, kira-kira memilih tema apa yang akan kalian produksi.
tema apa yang akan kalian tulis untuk membuat sebuah sinopsis. Dan nanti hasilnya presentasi di depan ya. Bisa dimengerti semuanya? Oke. Jadi tugasnya itu oleh kalian diketik ya, diketik di Word yang ada di HP, kemudian dikirimkan di Google Drive yang sudah Bapak persiapkan ya. So. Ada linknya ya. Linknya sudah Bapak share di grup, silakan oleh kalian dibuka. Dan bila perlu kalian membuat posternya juga ya. Jadi tugasnya buat kalian sebetulnya membuat sinopsis, tapi kalau kalian bersedia untuk membuat posternya, buat juga posternya ya. Nanti akan ditampilkan di apa namanya di board. Ditampilkan di sini ya. Oke, udah semuanya? Kalau udah, berarti kita akan periksa ya semuanya ya. Sudah berapa kelompok yang mengirimkan, Bapak akan periksa. Oh ini ya, udah ada ya. Oke, udah ada ya. Posternya juga sudah tersedia ya. Oke, kalau seperti itu, siapa duluan yang akan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil karyanya? Siapa dari kelompok yang mana dulu? Oke. Ada kelompok 3 yang sudah siap mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan untuk kelompok 3. Dan yang lainnya, dari kelompok yang lainnya, siapkan pertanyaan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan dalam mengomentari hasil karya dari kelompok 3 tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kali ini kita akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait sinopsis yang sudah kita buat. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan anggota kami dulu. Perkenalkan, nama saya Azka Arifah. Saya Alisa. Saya Reta. Saya Marwah. Saya Nasya. Saya Salma. Selanjutnya, sinopsis yang sudah kita buat akan dijelaskan oleh Areta. Judul dari filmnya yaitu Senyuman di Balik Rumput. Untuk sinopsisnya, Rifki, seorang siswa SMP yang pendiam, diam-diam mengagumi Laila, teman sekelasnya yang dikenal peduli dan bijaksana. Laila selalu mengingatkan teman-temannya untuk tidak terbuai oleh rayuan cinta di usia remaja. Karena menurutnya cinta di usia muda seringkali membawa masalah. Ia mendorong teman-temannya untuk fokus belajar, memperkuat prinsip, dan menjaga diri dari godaan yang dapat menjerumuskan. Suatu hari, Dinda, salah satu teman perempuan mereka, tidak masuk sekolah karena frustasi setelah putus cinta dengan pacarnya. Laila merasa bertanggung jawab untuk membantu Dinda. Ia ingin menemani Dinda untuk memberikan semangat, tetapi tidak ada yang bersedia menemaninya. Rifki yang selama ini mengagumi ketaguhan Laila memberanikan diri untuk menemani. Mereka berdua mendatangi rumah Dinda dan mencoba berbagai cara untuk menghiburnya. Tetapi Dinda tetap murung hingga Rifki mengusulkan permainan sederhana, yaitu rumput jagoan. Dengan tawa dan canda, Laila dan Rifki memainkan permainan itu di depan Dinda. Laila sering kalah dan tingkah manjanya saat mengeluh membuat Dinda akhirnya tersenyum dan mulai bicara.
Melihat temannya kembali ceria, Laila merasa lega dan esoknya Dinda memutuskan untuk kembali ke sekolah. Rifki merasakan kebahagiaan yang mendalam, tidak hanya karena Dinda kembali pulih, tetapi juga karena ia semakin kagum pada kebaikan hati Laila. Namun, Rifki sadar bahwa membangun hubungan cinta dengan Laila bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung Laila. Ia memutuskan untuk tetap menjadi pemuja rahasia, menyimpan kekagumannya dalam diam, dan berharap suatu hari, di waktu dan tempat yang tepat, takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam ikatan yang lebih mulia. Senyuman di balik rumput adalah kisah tentang kepedulian, ketulusan, dan cinta yang berlandaskan keikhlasan dan kesabaran. Nah, itu dia teman-teman sinopsis yang sudah kita buat. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Boleh? Depan? Berdiri. Kalau nggak mau ke depan, berdiri. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Sikap Laila mengajarkan pentingnya peduli terhadap teman. Dia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga bertindak langsung untuk membantu temannya yang sedang menghadapi masalah. Kepedulian seperti ini menunjukkan nilai empati, tanggung jawab, dan kesediaan untuk mendukung orang lain di dalam kesedihan. Oke, dari kelompoknya Gaza ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Oke, Bika boleh sambil berdiri. Apa yang dapat kita pelajari dari keputusan Rifki untuk menjadi pemuda rahasia? Oke. Jawabannya, keputusan Rifki mencerminkan kedewasaan dalam menyikapi perasaannya. Ia memilih untuk tidak merusak prinsip Laila dengan membangun hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjungnya. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tetapi juga menghormati nilai-nilai dan prinsip orang yang kita kagumi. Oke, sudah ditutup sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan kembali kepada Aska. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, anak-anak semuanya. Jadi cerita yang dibuat tentunya sangat menginspirasi, sangat bagus, sangat baik. Oke, jadi sinopsis yang dibuat sangat menginspirasi. Ini kalau diproduksi lebih lanjut lagi, kalau mau dibikin film juga, kayaknya bakal sangat bagus banget gitu ya. Cuma kalau pengen dibuat film, kalian juga harus memikirkan bagaimana dialognya dari sinopsis tersebut gitu ya. Dialognya, kemudian adegannya seperti apa nanti. Tapi karena tugasnya hanya membuat sinopsis, ya cukup sampai di sini saja membuat sinopsis, barangkali seperti itu ya. Oke, berikutnya barangkali ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan, dipersilahkan. Silakan dari kelompok mana? Ya, silakan. Dari kelompok 2 ya. Nah, jagoan nih. Silakan. Kira-kira yang posternya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sinopsis yang kami buat yang berjudul Cahaya Dalam Diam, yang akan dibacakan oleh Idafi. Saya akan membacakan sinopsis yang berjudul Cahaya Dalam Diam. Raka, seorang siswa SMP, dikenal sebagai anak yang pendiam dan sederhana. Namun hatinya bergetar setiap kali melihat Aisyah, teman sekelasnya yang berbeda dari yang lain. Aisyah adalah gadis yang soleha, cerdas, dan memiliki kecantikan yang terpancar dari kesederhanaan. Dia rajin melaksanakan sholat duha, dan dia sela-sela kesibukannya
Aisyah selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Raka mengagumi Aisyah dalam diam, menyadari bahwa perasaannya adalah cinta pertama yang suci. Namun ia merasa bingung dan resah. Bagaimana mungkin ia bisa menyatakan cintanya kepada Aisyah? Baginya, menjalin hubungan seperti pacaran hanya akan membawa keduanya pada hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang Aisyah. Dalam perjuangan menahan rasa, Raka mulai mendekatkan diri pada Allah, berharap menemukan jalan terbaik. Ia berdoa agar perasaannya tetap murni dan berharap suatu hari nanti, di waktu yang tepat dan di tempat yang mulia, Allah mempertemukan mereka dalam ikatan yang diridhoi. Dengan kepenuhan keteguhan, Raka memilih untuk tetap menjaga jarak, menjadikan kekagumannya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Film ini mengisahkan tentang cinta yang berlandaskan iman, kesabaran, dan harapan akan takdir yang indah. Cahaya dalam diam adalah cerita tentang bagaimana cinta bisa menjadi jalan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah itu dia teman-teman sinopsis yang kami buat. Sebelum tutup, ada yang ingin bertanya? Bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama? Jawabannya, kita dapat mengelola perasaan cinta dengan menjadikannya sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah seperti sholat, doa, dan membaca Al-Qur'an, membantu menjaga hati tetap bersih. Penting juga untuk menghindari tindakan yang bisa menjerumuskan pada perbuatan yang tidak diridhoi seperti pacaran, dan lebih baik mendoakan kebaikan bagi orang yang kita cintai. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Marwa dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dapat kita lakukan saat menghadapi situasi di mana cinta kita belum bisa terwujud? Jawabannya, saat cinta kita belum terwujud, kita bisa fokuskan pada pengembangan diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Berdoa, berserah, dan tetap menjaga harapan adalah langkah bijak. Sambil menunggu waktu yang tepat, kita dapat memanfaatkan waktu untuk belajar, bekerja keras, dan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga siap ketika takdir mempertemukan kita dengan yang terbaik. Sudah tidak ada lagi, jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kelompok ini juga tidak kalah bagus karyanya, ya, sangat menginspirasi juga, ya, dan memunculkan beberapa pertanyaan dari kelompok lain, jawabannya juga baik, ya. Berarti mungkin dalam hati kalian sudah tersematkan nilai-nilai Islam, unsur-unsur Islam, yang hingga kemudian ketika kalian menuangkannya, karyanya adalah berupa ini. Ini adalah hasil buah pemikiran, hasil gejolak yang ada pada jiwa kalian, sehingga tertuang sebuah sinopsis semacam ini, ya. Itu karena memang sudah terdidik dalam pribadi kalian, terdidik dalam agama, barangkali seperti itu, ya. Oke, berikutnya kelompok terakhir sudah siap untuk mempresentasikannya. Nah, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang sinopsis kami yang telah kami diskusikan, yang akan dibacakan oleh Fatih. Judul sinopsis yang kita buat adalah Cinta yang Dijaga. Nisa, seorang gadis SMP yang cantik dan berbakat, mulai menarik perhatian teman laki-lakinya. Perasaan baru pun tumbuh di hati Nisa, sesuatu yang alami seiring usianya yang beranjak remaja. Namun, orang tua Nisa, ayah dan ibu sangat protektif. Mereka kerap mengingatkan bahwa masa sekolah adalah waktu untuk belajar dan berkembang, bukan untuk berpacaran.
Setiap hari, ayah dan ibu Nisa selalu memperhatikan siapa yang menemaninya ke sekolah dan dengan siapa ia sering bergaul. Meski terkadang merasa risih, Nisa memahami bahwa perhatian orang tuanya lahir dari cinta dan tanggung jawab. Di sisi lain, seorang teman laki-laki bernama Raka yang diam-diam menyukai Nisa merasa ada harapan karena Nisa pun menunjukkan ketertarikan. Namun, Raka menyadari betapa besar kepedulian orang tua Nisa terhadap putrinya. Ia kagum melihat perhatian dan pengawasan mereka. Karena itu, Raka memutuskan untuk menahan diri dan menjaga jarak. Merasa bahwa kasih sayang orang tua Nisa jauh lebih berharga daripada hubungan cinta remaja yang belum matang. Raka bahkan terinspirasi oleh sikap orang tua Nisa. Ia berkata dalam hatinya, "Jika suatu saat aku menjadi orang tua, aku ingin seperti mereka, melindungi dan membimbing anakku dengan penuh kasih." Film ini berakhir dengan harapan bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang menjaga dan memuliakan mereka yang kita sayangi pada waktu dan cara yang tepat. Cinta yang dijaga adalah kisah sederhana namun bermakna tentang cinta yang tumbuh alami, kepercayaan antara orang tua dan anak, serta pelajaran hidup dari sudut pandang seorang remaja yang belajar menghargai kasih sayang keluarga. Setelah tadi diceritakan, apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang bisa kita pelajari dari cara orang tua Nisa dalam mengawasi dan melindungi dari pacaran di usia muda? Kita bisa belajar bahwa perhatian orang tua bukanlah bentuk pengawasan yang berlebihan, tetapi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua ingin melindungi anak-anak mereka dari keputusan yang belum tentu baik untuk masa depan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, perhatian orang tua yang peduli sangat penting untuk membantu anak-anak membuat pilihan yang bijak, khususnya di usia yang rentan. Ada lagi yang mau bertanya? Jawabannya adalah komunikasi terbuka memungkinkan orang tua untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan emosional anak mereka dan memberikan bimbingan yang tepat. Jika anak merasa bisa berbicara terbuka, mereka cenderung lebih memahami nilai-nilai yang diajarkan orang tua dan merasa lebih dihargai. Ini juga memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, serta mencegah salah paham. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan sinopsis kami dan mempertanyakan hal yang kalian tidak tahu. Mohon maaf jika kurang lengkap dalam menjawab pertanyaan kalian dan ada kesalahan kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya, 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya. Itu semuanya adalah bagus-bagus dan sangat menginspirasi. Kiranya karya tersebut kalau difilmkan itu akan sangat menarik sekali ya. Nah, barangkali akan menjadi jalan hidayah buat orang lain kalau ini diproduksi menjadi sebuah film, barangkali seperti itu ya. Karena ada nilai-nilai yang sangat dijaga, nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang luhur, kayak seperti tadi ya. Cinta yang dijaga ternyata, perhatikan semuanya. Jadi seorang lelaki yang menyukai anak perempuan, yang perempuannya itu sangat dijaga oleh orang tuanya, sehingga kemudian si laki-laki merasa bahwa kayaknya saya nggak pantas, kayaknya orang tuanya lebih pantas memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sementara saya siapa? Kayaknya saya juga nanti kalau ketika saya dewasa, saya bakal menjadi orang tua seperti mereka. Nah, kemudian juga cerita-cerita yang lain atau sinopsis yang lain juga tidak kalah bagusnya, seperti tadi cinta senyuman di balik rumput ya. Senyuman di balik rumput, kira-kira kalau kita bayangkan senyuman di balik rumput seperti apa sih?
Misalnya muncul sebuah kepala muncul dari rumput, dari semak rumputan, kemudian dia tiba-tiba tersenyum. Serem nggak kira-kira? Senyuman di balik rumput. Ternyata bukan itu ya ceritanya ya. Melainkan yang dimaksud dengan senyuman di balik rumput adalah ada seorang perempuan yang mengalami frustasi gara-gara diputuskan oleh pacarnya dan kemudian dihibur oleh temannya. Ya, dihibur dengan berbagai cara, ternyata nggak sembuh-sembuh, nggak senyum-senyum atau nggak menumbuhkan semangat. Tapi ketika ditemani oleh salah seorang laki-laki temannya itu, ya, diajak bermain dan permainannya itu menimbulkan bagi seorang perempuan sebagai temannya itu, ya, tiba-tiba munculkan sikap manja. Nah, sikap manjanya itu telah mengundang tawa, telah mengundang senyum bagi anak yang frustasi tersebut ya. Ih, kalian apaan sih main-main kayak gitu di depan saya ya, misalnya seperti itu ya. Sehingga dia berani untuk membuka masalahnya, membuka apa yang terjadi pada dirinya sendiri ya, dan hingga kemudian timbullah solusi dari teman-temannya itu ya, begitu ya. Dan cerita yang lain dari kelompok 2 juga tadi mengisahkan apa tadi, cinta dalam diam. Betul ya, cinta dalam diam ya. Dia mengagumi seorang yang sangat soleha, yang perempuan yang sangat soleha, yang rajin sholat duha, yang di sela-sela waktunya dia sempatkan untuk membaca Al-Quran gitu ya. Tapi kata si yang mengaguminya, kayaknya kalau saya harus memacarinya, nanti saya justru akan merusak kehidupannya. Kalau saya memacarinya, nanti justru saya akan merusak prinsipnya. Saya lebih baik kalaupun saya suka, udah cukup jadi pemuja rahasia saja. Ya, saya cukup berdoa kepada Allah agar suatu saat nanti saya akan berjodoh dengan perempuan itu. Ya, barangkali seperti itu ya. Nah, artinya si perempuan itu sangat menginspirasi bagi laki-laki yang mengaguminya itu ya. Ngerti ya semuanya ya? Nah, itu kalau difilmkan itu sangat bagus sekali. Nah, yang cinta dalam diam itu kiranya hampir sama dengan cerita yang ada pada kiamat sudah dekat ya. Hampir sama ya. Cuma kalau yang kiamat sudah dekat mah bukan cinta dalam diam lagi, melainkan sangat diperjuangkan sama si laki-lakinya itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pembelajaran hari ini cukup cukup banyak yang bisa diambil hikmahnya ya. Pembelajaran hari ini cukup banyak yang bisa diambil hikmahnya. Ada pemutaran film, kemudian juga kalian tadi mempresentasikan hasil karyanya. Itu sangat baik-baik sekali karyanya. Barangkali sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Ada? Ada yang bisa menyimpulkannya? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Perwakilan saja, ada yang bisa menyampaikannya? Silakan. Kalau tidak ada yang menyampaikan kesimpulannya, barangkali ada yang harus kalian kerjakan, yaitu post test ya. Post test ya, sok silakan dipersiapkan lagi HP-nya, KPD-nya dikumpulkan ya. Sudah ya. Sabar dulu lah, takutnya keluar ada serius Gitu. 3 orang ini tadi sudah menjuarai ya, tapi beda posisi. Kalau tadi Al-Fatih di posisi yang ketiga, sekarang menjadi posisi yang pertama ya, menjadi yang ke-1. Dan bagi Putra tadi ada di posisi yang pertama, sekarang malah justru yang posisi yang ketiga. Ya, ada Al-Fatih juara 1, kemudian Rafael Gajah juara 2, dan
putra juara 3 ya. Kalau begitu atlet semuanya terima kasih. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Terima kasih sekali atas partisipasinya dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa untuk pulang. Mari berdoa. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Sayang Bapak, doakan kami ya Pak, jadi anak yang sukses. Amin. Bapak juga sayang sama kalian. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.